Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman sekalian, izinkan saya pada kesempatan saat ini akan membedah buku saya yang keempat yang berjudul Kanal Berkah. Hidup menjadi semakin indah, mudah, dan berkah. Ini merupakan episode pertama. Karena ini episode pertama, saya ingin menjelaskan filosofi kanal dan berkah. Kanal adalah aliran atau terusan air yang diciptakan dari hasil kreasi manusia. Jadi kanal itu ciptaan manusia, manusia yang membuat. Kanal tertua ditemukan di Mesopotamia sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Fungsi kanal pertama penghubung antar sungai atau danau, ya, laut dan sebagainya. Ada juga kanal sebagai irigasi pertanian. Terus untuk mengairi pertanian atau perkebunan, pertambakan, untuk kontrol air di beberapa negara atau beberapa tempat, kanal sebagai objek wisata. Nah, lalu kenapa yang dipilih kanal atau saluran air bukan sungai? Perbedaan kanal dengan sungai di mana? Kalau sungai, insya Allah diciptakan oleh alam, ya, artinya Allah yang menciptakan. Kalau kita ke gunung atau kemana, tidak ada manusia, tapi di situ ada sungai, tercipta oleh alam lah, kurang lebih begitu. Tetapi kalau kanal atau saluran air dibuat oleh manusia. Nah, kalau kanal berkah terdiri dari dua kata, yaitu kanal dan berkah. Lalu apa itu berkah? Sebelum akhirnya nanti kata kanal berkah itu menjadi satu, kanal dan berkah. Berkah adalah berbagai kebaikan yang mendatangi manusia dengan sebab-sebab yang sangat rohani. Misalkan saja kita dalam kehidupan sehari-hari, Pak, ya, atau Ibu sekalian, teman-teman, ada orang yang dengan gaji pas-pasan misalkan, tapi dengan keberkahannya yang Allah berikan kepadanya, bisa menghasilkan banyak kebaikan. Bisa nolong keluarganya, bisa menyekolahkan anak, menambah aset, misalkan istrinya bisa buka warung. Intinya dengan uang yang sebagian orang mengatakan gaji pas-pasan, dia kehidupannya normal-normal saja. Tapi sebaliknya, mereka yang dalam tanda petik keberkahannya kurang, gajinya lebih besar, tapi hutangnya lebih banyak. Ini gambarnya. Jadi berkah seringkali dilupakan oleh orang. Manusia sering mengejar jumlah, tapi lupa kepada keberkahannya. Nah, kalau kita lihat perkataan para ulama, yang pertama misalkan Imam Nawawi berkata bahwa asal makna keberkahan ialah kebaikan yang banyak dan abadi. Jadi menurut Imam Nawawi adalah berkah itu kebaikan yang banyak dan abadi. Jadi sudah banyak, abadi juga, ya. Ar-Raghib menjelaskan bahwa berkah adalah menetapnya kebaikan yang sifatnya sangat rohani pada sesuatu seperti menetapnya air pada kolam mandi. Ini beberapa pendapat, nanti bisa digabung betapa makna berkah ini sangat luar biasa. Dan yang berikutnya adalah perkataan Ibnu Qayyim. Beliau menambahkan bahwa berkah bukan semata menetapnya kebaikan, tetapi ada penambahan dan pelipat kali gandaan. Dalam bahasa Arabnya az-ziyadah wa mudha'afah, berlimpah. Jadi seseorang yang dengan izin Allah sudah mendapatkan keberkahan yang dari Allah yang luar biasa, di samping kebaikannya banyak, kemudian menetap, berkembang biak, melipat ganda. Ya, misalkan tadi seseorang yang dengan gajinya seperti perkataan sebagian manusia pas-pasan saja, tetapi dengan keberkahannya dia tetap bisa menabung, menyekolahkan anak dengan baik, bisa menolong orang lain, dan lain sebagainya. Sebaliknya, orang-orang yang dengan izin Allah
tidak mendapatkan keberkahan yang bagus, uangnya mungkin banyak, gajinya besar, jabatannya tinggi, tapi hidupnya resah, gelisah, anak-anaknya sudah diatur, hutangnya banyak, misalkan seperti itu. Jadi kita mau mengejar yang mana, banyaknya apa, berkahnya, kurang lebih begitu. Nah, sekarang kalau kita lihat tadi, kanal adalah saluran air, begitu. Berarti menyalurkan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian berkah sendiri adalah kebaikan yang banyak, menetap, berkembang biak, berlipat ganda. Maka kalau digabung menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi kita akan bicara tentang kanal berkah, gabungan dari kata kanal, saluran air dengan berkah itu sendiri. Nah, berarti menjadi kanal berkah artinya kita menempatkan posisi diri secara lahir dan batin untuk menjadi penyalur kebaikan kepada orang banyak dalam berbagai bentuk. Jadi, kalau tadi dikatakan bahwa kalau sungai tercipta dengan izin Allah oleh alam, gitu ya, tetapi kalau kanal, saluran air kita menciptakan, mau sepanjang apa kanalnya, mau selebar apa, gitu ya, mau menghubungkan kali mana dengan apa gitu. Misalkan kalau di daerah Jakarta dan Bekasi ini ada kanal timur. Kanal timur menghubungkan Sungai Ciliwung dengan laut yang ada di Marunda sana. Nah, demikian pula ketika kita ingin menjadi kanal berkah, berarti kita ingin memilih menjadi saluran berkah. Mau sebesar apa, lebarnya selebar apa, intinya kita yang menciptakan sesuai dengan kemauan kita dan kemampuan kita tentunya saja. Nah, apa yang disalurkan? Kebaikan. Kebaikan baik berupa materi atau non-materi, berupa barang apa jasa. Jadi saking mudahnya menjadi saluran kebaikan, tinggal kita memilih mana yang pas untuk kita. Bisa materi, misalkan uang lah, kendaraan lah, misalkan ya, atau materi yang lain, atau mungkin jasa. Kita mungkin tidak bisa memberikan uang, tapi kita bisa menjadi perantara kebaikan atau satu yang lainnya. Misalkan ada pesantren gratis atau sekolah gratis, satu sisi ada orang punya anak berprestasi, tidak ngerti harus kemana sekolahnya, padahal nggak punya uang. Nah, kita bisa menjadi perantara seperti itu. Atau ada orang yang menyumbang, tapi nggak ngerti kemana nyumbangnya. Nah, kita juga jadi butuh perantara. Jadi perantara itu berarti kita menjadi kanal berkah yang jasa. Nah, secara sunatullah yang menarik, ketika seseorang menyalurkan kebaikan kepada orang lain, orang itu sudah pasti mendapatkan kebaikan lebih dahulu. Sebelum kanal itu menyalurkan airnya kemana-mana, kanal itu sudah basah duluan. Jadi menjadi kanal berkah itu keuntungannya adalah sebelum berkah sampai kepada orang lain, kita yang pertama kali dapat kebaikannya atau berkahnya seperti kanal yang menyalurkan air tadi. Rasul SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, "Wa may yassara 'ala musirin yassarahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu lahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil 'abdi makanal 'abdu fi auni akhih." Yang artinya kurang lebih, siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, Allah akan mudahkan hidupnya dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Allah menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini perlu digarisbawahi. Jadi Allah senantiasa akan menolong seorang hamba kalau hamba tadi menolong orang lain. Nah, secara fitrah manusia tentu ingin pertolongan Allah yang besar. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah yang besar, maka tugas kita lakukan hal-hal besar atau menjadi kanal berkah yang lebih besar. Nah, contohnya dalam hal ini misalkan perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan sebagai motivasi buat kita, ketika kamu tertidur, bisa jadi ada doa naik untukmu. Dari si fakir yang kau tolong,
dari si miskin yang kau beri makan, dari si sedih yang kau hibur. Maka, kata Ibnu Qayyim, janganlah kau meremehkan perbuatan baik yang ada di hadapanmu. Juga satu doa yang Rasul perintahkan kepada kita. Doa ini bisa menghasilkan pahala miliaran. Doa ini ada di Quran surat Ibrahim ayat 41. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'mina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau hari kiamat. Ini jasa. Kita nggak memberi uang, nggak memberi apa, tapi mendoakan, berdoa untuk kaum muslimin, kaum mukminin, dan kita akan mendapat pahala sebanyak kaum mukmin. Bayangkan aja berapa miliar itu. Ya, Rasul menyampaikan apa? Siapa yang beristighfar, memintakan ampun untuk orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, maka Allah mencatat kebaikan untuknya sebanyak kaum mukmin dan mukminat. Ini luar biasa yang dikatakan bahwa menjadi kanal berkah itu mudah sekali, semudah tersenyum, ya. Dan kita sadari atau tidak, sesungguhnya seluruh nikmat dan rahmat hidup yang kita terima hari ini sejatinya adalah karena ada sejumlah orang yang diutus Allah untuk menjadi kanal berkah bagi kita. Kita perlu mengenal siapa saja orang-orang yang menjadi kanal berkah bagi kita sebagai bentuk syukur yang kemudian kita seperti mereka. Siapa saja orang-orang yang menjadi kanal berkah bagi kita, ikuti di episode berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.